Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmatul Wahid, NIM 1914040001 dari kelas Tadris Matematika A semester 4. Adapun video ini sengaja dibuat untuk memenuhi ujian 2 pada mata kuliah Matematika Diskrit yang diampu oleh Ibu Nita Putri Utami MPD. Yang mana pada video kali ini saya akan menjelaskan soal beserta jawaban dari ujian 2 tersebut. Selamat menyaksikan. Selanjutnya langsung kita kepada soal nomor 1. Pada sebuah sekolah tinggi terdapat 345 siswa yang mengambil mata kuliah kalkulus. 212 siswa mengambil mata kuliah Matematika Diskrit dan 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut. Berapa siswa yang mengambil kalkulus saja dan atau Matematika Diskrit saja? Nah, langsung kita jawab ya. Nah, di sini di soal terdapat 345 siswa yang mengambil kalkulus. Jadi kita misalkan A1 ya, 345 mengambil kalkulus. Kemudian 212 ini kita misalkan dengan A2 yang mengambil mata kuliah Matematika Diskrit. Kemudian karena 188 siswa mengambil kedua mata kuliah tersebut, berarti A1 irisan A2 sama dengan 188 siswa. Nah, maka berapa siswa yang mengambil? Maka siswa yang mengambil kalkulus atau Matematika Diskrit saja ini ya, A1 atau A2 sama dengan A1 ditambah A2 dikurang A1 dan A2-nya. Berarti tinggal dimasukkan saja 345 tambah 212 kurang 188 sama dengan 369 siswa. Nah, karena ini untuk ataunya ya, siswa yang mengambil kalkulus atau Matematika Diskrit. Nah, karena intanya kita interpretasikan kalkulus saja, maka 369 dikurang. Nah, ini 345 dengan 24 siswa. Kemudian Matematika Diskrit saja 369 dikurang 212. 369 kurang 212 sama dengan 157 siswa. Oke, itu ya soal nomor 1. Kemudian soal nomor 2. Tentukan banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000 yang tidak habis dibagi bilangan 2 sampai 11 dan relatif prima dengan 6. Langsung kita jawab. Nah, misalkan N ini adalah banyak bilangan bulat dari 1 sampai 1000. Nah, maka N-nya sama dengan 1000. Kemudian kita misalkan A1 itu merupakan sifat bilangan 1 sampai 1000 habis dibagi 5. Karena bilangan prima ya, 5, 6, 7, itu yang kita masukkan ya. Kemudian A2 sifat bilangan 1 sampai 1000 habis dibagi 7. Kemudian A3 sifat bilangan 1 sampai 1000 habis dibagi 11. Nah, A1 dan A2-nya berarti 5 dan 7. Nah, langsung kita apakan ya, gabungkan. Kemudian A1 dan A3-nya 5 dan 11. A2 dan A3-nya 7 dan 11. Nah, kalau A1 dan A2 dan A3 berarti
5, 6, 7, 5, 7, 11 ya. 5, 7, 11. Nah, langsung kita cari bahwa A1-nya ini sama dengan N per karena dibagi 5, makanya 5 di sini. N 1000 ini N ya. N dibagi 5 sama dengan 200. Kemudian untuk A2-nya N dibagi 7. Nah, kita bulatkan ya 142. Begitu N A3 juga N bagi 11 60. Kemudian A1 dan A2-nya berarti N dibagi KPK dari 5 dan 7. 35 sama dengan 28. Kemudian A1 dan A3 N dibagi 5 dan 11 KPK-nya 55. Kemudian A2 dan A3 7 dan 11 KPK-nya 77, berarti N bagi 77 1000 bagi 77 dengan 12. Kemudian A1 dan A2 dan A3 berarti N dibagi KPK dari 5, 7 dan 11 dengan 385. 1000 dibagi 385, 385 dengan 2. Nah, jadi banyak bilangannya berarti A1 atau A2 atau A3 sama dengan, nah ini merupakan definisi ya, A1 ditambah A2 tambah A3 dikurang A1 dan A2 kurang A1 dan A3 kurang A2 dan A3 tambah A1 dan A2 dan A3. Tinggal kita masukkan aja ya, A1-nya 200, 142, 90, 28 kurang 18 kurang 12 tambah 2 sama dengan 376. Maka nah, karena yang ditanyanya tidak habis dibagi ya, maka N tadi dikurang ini hasil nih A1 atau A2 atau A3 ini 1000 kurang 376 sama dengan 624. Nah, selanjutnya soal nomor 3, tentukan banyak solusi bilangan bulat ya, maksudnya bilangan bulat non negatif dari persamaan A tambah B tambah C tambah D sama dengan 54, di mana A kecil dari 34, C kecil dari 44, dan D kecil dari 37. Nah, kita misalkan lagi N ya, N banyaknya solusi bilangan bulat dari persamaan. Nah, anggap ini persamaan bintang ya gitu. Sama bintang dengan syarat A besar sama dari 0, B besar sama dari 0, C besar sama dari 0, dan D besar sama dari 0. Nah, karena untuk N yang kita cari terlebih dahulu, nah di sini 54 ini adalah N ya. Nah, langsung kita masukkan, ini sebenarnya merupakan rumus Wisaka. Ini karena sukunya 4, nah makanya 4 di sini kurang dengan 1. Berarti 54 tambah 4 kurang 1, di bawahnya ini merupakan kombinasi ya, kombinasi 54. Nah, berarti 57 ya. 54 ditambah 4 kurang 1 57, kombinasi 54. Berarti karena kombinasi berarti 57 real per 54 real 57 dikali 57 kurang 54 sama dengan 3. Benar ya? Makanya dikalikan. Oke, ini dicoret berarti 57 kali 56 kali 55 per 6 dapat 29.260. Nah, kemudian untuk P1-nya. Nah, ini telah dapat untuk N-nya ya. Untuk P1-nya
misalkan P1 ini merupakan solusi dari persamaan bintang tadi, teman kita, yang mana A besar sama 34, B besar sama dari 0, C besar sama dari 0, D besar sama dari 0. Merupakan solusi dari A kurang 34 tambah B tambah C tambah D sama dengan 54 kurang 34 sama dengan 20. Berarti A kurang dengan syarat A kurang 34 besar dari 0, B besar dari 0, C besar dari 0, dan D besar dari 0. Maka NP1-nya ini, karena ini 20, ingat ya, hasil dari bersama ini 20, banyak suku kita 4, sama dengan tadi, berarti 23 per 20, 23, kombinasi 20 kali 23 kombinasi 20 ya, berarti 23 real per 20 real 3 real. Nah, sama dengan cara yang tadi, sama dengan 1771. Begitu juga untuk misalnya P2 ini bukan solusi dari persamaan bintang yang mana A besar sama dari 0, B besar sama dari 0, C besar sama dari 44, D besar sama dari 0. Merupakan solusi dari A tambah B tambah C kurang 44 ditambah D sama dengan 54 kurang 44 sama dengan 10. Dimana A besar dari 0, C besar dari 0, C kurang dari C kurang 44 besar sama dari 0, D besar sama dari 0. Ingat ya, karena ini 10 sama dengan cara yang tadi, berarti 10 kombinasi 13 kombinasi 10 sama dengan yang tadi, hasilnya 286. Nah, kemudian misalkan P3 merupakan solusi dari persamaan yang mana A besar sama dari 0, B besar sama dari 0, sampai D besar sama dari 37. Merupakan solusi dari A tambah B tambah C tambah D kurang 37 sama dengan 54. 54 ini di sini ya. 54 kurang 37 sama dengan 17. Nah, ingat ya. Hasilnya 17. Makanya, oke, langsung seperti yang tadi. 20 kombinasi 17 sama dengan 1140. Kemudian P1 dan P2 merupakan solusi dari persamaan dengan syarat A besar sama dari 34 dan C besar sama dari 44. Makanya merupakan solusi dari A kurang 34 tambah B tambah C kurang 44 tambah D sama dengan 54 kurang 34 kurang 44 sama dengan min 24. Nah, begitu juga untuk P1 dan P3-nya. Nah, memang bisa apa sendiri syaratnya A kurang 34, D kurang 37. Nah, dikurangkan sama dengan min 17. Itu juga P2 dan P3. Ini ya, C besar sama 44, D besar sama dari 37. Bukan solusi dari A tambah B tambah C kurang 44 tambah D kurang 37 sama dengan 54 kurang 44 sama kurang 37 sama dengan min sama dengan min 27. Kemudian juga P1, P2, P3 di sini bedanya ya, A besar sama dari 34, C besar sama dari 44, D besar sama dari 37. Merupakan solusi dari A kurang 34 tambah B tambah C kurang 44 tambah D kurang 37 sama dengan min 61. Nah, karena ini hampir mirip, kita cari yang pertama dulu ya. Min 24 tidak ada penyelesaiannya karena kombinasinya negatif ya. Nah, mana kombinasi itu boleh negatif maka 0 semuanya. Nah, ini kan negatif nih semuanya nih. Negatif, 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 makanya 0. Makanya hasil untuk P1, P2, P3 nya itu N dikurang NP1 kurang NP2 kurang NP3 tambah NP1 P2 tambah P2 P3 NP2 NP1 NP1 P3 NP2 P3 artinya 29.260 dikurang yang tadi ya
1771 dikurang 286 kurang 1140 tambah 0 semuanya ya. Ini 0 semuanya sama dengan 26.063. Nah, ini itu merupakan solusi dengan bulat non negatif dari persamaan yang telah disebutkan tadi. Nah, kemudian soal nomor 4. Tentukan deret Taylor dari A fx sama dengan 1 per 1 kurang x. Nah, langsung kita jawab ya. Misalnya untuk fx-nya 1 per 1 kurang x sama dengan f0. Nah, kita ganti aja variabel x dengan 0 sama dengan 1. Kemudian turunan pertama dari fx itu 1 per 1 kurang x dikuadratkan. Makanya f turunan pertama 0-nya kita ganti variabel dengan 0 sama dengan 1. Begitu juga untuk turunan kedua dan ketiganya. Nah, jika telah dapat langsung kita ganti dengan 0. Makanya hasilnya 1122. Nah, jadi deret Taylor ini hasilnya ini 1 kan? Berarti 1. Nah, ini sebenarnya 1 kali x pangkat 0 per 0 real ditambah 1. Ini 1 ya. 1 x pangkat 1 per 1 real. Kemudian 2 x pangkat 2 per 2 dengan real. Nah, dengan realnya kita hilangkan ya. Begitu juga ini 2 pangkat 3 per 3 dengan real. Kita hilangkan dengan realnya. Kemudian untuk yang B, fx sama dengan 1 per 1 kurang x pangkat 2. Nah, sama dengan seperti yang tadi. Pertama fx-nya, kemudian turunan pertama, turunan kedua, turunan ketiganya telah dapat, langsung kita ganti dengan 0. Misalnya hasilnya 1, 0, 1. Makanya ini ya, penjabaran tadi, saya jelaskan tadi. Makanya deret Taylor ini 1, 0, 2. Makanya hasilnya 1 tambah x pangkat 2 tambah x pangkat 4 tambah seterusnya. Oke. Kemudian untuk nomor 5. Tentukan barisan FPB dan barisan FE dari Px sama dengan 2x tambah E min pangkat min x. Kita jawab. Misalnya Px ini sama dengan 2x tambah E pangkat min x. Sama dengan, nah ingat ya teman-teman, ini merupakan definisi. Ini 2x di sini. E pangkat min x ini sama dengan, nah ini ya, 1 kurang x. Nah, ini ya 1 kurang x tambah x pangkat 2 per 2 dengan real kurang x pangkat 3 per 3 dengan real dan seterusnya. Ini merupakan definisi. Sehingga ini kan 2x kurang x sama dengan x, berarti 1 tambah x. Nah, dan seterusnya. Sehingga barisannya dari FPB ini dapat kita ambil ya. Ingat ambil yang koefisiennya 1, 1 semuanya 1. Contohnya 1, 1, 1 sampai 3. Oke, kemudian untuk yang B, misalnya Px sama dengan 3 tambah 3x tambah 3 pangkat x kuadrat tambah 3x pangkat 3 ditambah dan seterusnya. Oke, langsung kita jawab ya. Berdasarkan definisi FPB itu Px-nya sama dengan sigma n menuju 0
sampai tak hingga an x pangkat n sama dengan an. Nah, diurutkan ya, an ini mulai dari 0 ya sampai tak hingga tadi, makanya 0 n A0 x pangkat 0 ditambah A1 x pangkat 1 tambah A2 A2 kali x pangkat 2 dan seterusnya sampai an. Nah, ini merupakan definisi ya, sama dengan A0, A1, A2, A3. Nah, ini juga yang di atas ya yang kita ambil A0, A1-nya, yaitu koefisiennya. Maka untuk Px3, nah untuk soal ini kita keluarkan 3-nya terlebih dahulu. Hasilnya 3 kali 1 tambah x pangkat 2 seperti ini. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, definisi 1 per 1 kurang x. Nah, jadi kembali lagi ke definisi bahwa P itu jika kita masukkan bilangan realnya, maka 3 ditambah 3x. Nah, kenapa di sini 3x? Nah, karena kita kalikan apa namanya? Kita kalikan kan ini seperti ini. Untuk 3 tambah 3x tambah 3 pangkat 2 tambah 3x pangkat 3. Nah, ini 3 udah, 3x udah. Nah, kenapa 6 di sini? Karena telah dimasuki oleh bilangan real. Kan bilangan real ini 2, berarti 6 dibagi 2 sama dengan 3. 18 bagi 6 nanti sama dengan 3 juga. Nah, seperti itu ya. Makanya PE-nya 3, 6, 8, dan seterusnya. Oke, kita lanjutkan untuk soal nomor 6. Tentukan bentuk sederhana FPB dari barisan BN 0,0,0111 dan seterusnya. Kita jawab ya, bahwa PX ini, nah ini sesuai dengan definisi PX sama dengan sigma n menuju 0 sampai tak hingga n x n sama dengan 0 kali 0 pangkat 1 dengan 1 tambah 0 kali x tambah 0 kali x pangkat 2 dan seterusnya. Nah, ini ya saling sambung sehingga ini kan 00 semua ini, sehingga x pangkat 3 tambah x pangkat 4 aja yang tinggal lagi, tambah x pangkat 5 tambah x pangkat 6 tambah dan seterusnya. Sehingga jika kita keluarkan x pangkat 3-nya dengan 1 tambah x pangkat 2. Nah, ini bisa kita kita sederhanakan lagi seperti pada nomor 5 tadi. Kita bisa sederhanakan ya, ini sama dengan bentuk nomor 5 tadi, 1 per 1 kurang x. Nah, x pangkat 3-nya ini, dan ini bisa kita sederhanakan 1 per 1 kurang x. Nah, selanjutnya untuk soal nomor 7, tentukan bentuk sederhana FPE dari barisan 3, 1, 3, 1, 3 dan seterusnya. Kita jawab bahwa ini sesuai dengan definisi tadi, sama dengan ini ya, 3, 1, 3, 1, ini A1, A0, A1, A2, A3, A4. Langsung kita masukkan dan kita kalikan ini ya, karena 1 ini 1, 3 tambah ini x tinggalnya ya, ini oke. Nah, kita karena di sini bisa kita pisahkan ganjil dengan genapnya gitu.
Nah, misalnya di sini 3 tambah 3x 2 tambah 3x pangkat 4. Ini kan seterusnya, makanya bisa ditambahkan 3x pangkat 4. Nah, ini x-nya 1 ya, x pangkat 1 tambah x pangkat 3 tambah x pangkat 5. Ini kan seterusnya, nah, dan seterusnya juga. Sehingga jika kita keluarkan ini misalnya 3, berarti 1, 3 kali 1, 3 kan? 3 kali x pangkat 2, 3x pangkat 2 per 2 real. Dan ditambah x pangkat 2 per 2 real tambah x pangkat 4 per 4 bilangan real, dan seterusnya ditambah ini juga ya, sama dengan 3 x pangkat x. Nah, ini bisa kita sederhanakan ya, jadi pangkat x tambah pangkat min x per 2. Ini juga bisa kita sederhanakan menjadi pangkat x kurang x pangkat min x per 2 sama dengan ini ya, sehingga hasilnya 2 pangkat x tambah kurang x. Nah, selanjutnya soal 8, ada berapa cara untuk menempatkan 89 koin yang identik ke dalam 5 kotak berbeda sedemikian sehingga dengan syarat tidak ada kotak yang kosong. Nah, karena tidak ada, langsung kita jawab ya, karena tidak ada kotak yang kosong, setidaknya 1 koin dalam 1 kotak. Maka ini ya untuk apanya, px-nya kita misalkan x tambah x pangkat 2 dan seterusnya di pangkat 5, karena ini 1 kotak dan ini ke dalam 5 kotaknya. Nah, itu ya, ini bisa kita sederhanakan seperti yang tadi, x pangkat 5 keluarkan, oke, sehingga x pangkat 5, nah ini definisi ya, ini pangkatnya 5 tambah R kurang 1 per R X pangkat R. Nah, langsung kita sederhanakan, ini pindah ruaskan, sehingga banyaknya cara menempatkan 89 koin pada 5 kotak yang berbeda sedemikian sehingga tiap kotak mendapat paling sedikit 1 koin. Koefisien X pangkat 89. Nah, dengan 89 masukkan di sini ya, dimasukkan karena 89 kan, berarti R-nya sama dengan 84. 89 kurang 5. 84 tambah 4 kombinasi 84. Nah, dengan cara yang sama hasilnya 2.331.890 cara. Nah, untuk B-nya 3 kotak pertama masing-masing mendapat paling sedikit 10 koin. Nah, karena 3 kotak pertama masing-masing mendapatkan 10 koin, sehingga PX-nya kita misalkan ya, ini kan 10 koin. Nah, berarti X pangkat 10. Yang tadi kan 1 koin. X pangkat 1 mulainya. Nah, 3 kotak makanya pangkat 3. Nah, kemudian langsung kita sederhanakan seperti ini ya. Nah, dan ini juga kita sederhanakan 1 kurang X pangkat min 3. Ini juga 1 kurang X pangkat min 2. Nah, kita sederhanakan. Makanya ini langsung ke definisi ini ya. Caranya X pangkat R. Nah, langsung kita pindah ruaskan X pangkat R tambah 30. Nah, karena berarti berapa R-nya? Kan di situ apanya? Jadi R-nya 59 karena E kita 89. Nanti 59 masukkan ke sini ya. 63 per kombinasi 59 sama dengan 595.665. Itu ya. Selanjutnya untuk soal nomor 9. Tentukan banyak cara menempatkan n orang berbeda ke dalam 80 kamar berbeda sedemikian sehingga tiap kamar berisi paling sedikit 1 orang dan paling banyak 2 orang. Kita jawab PX-nya X tambah X pangkat 2 per 2, dan misalkan ya 2 aksen pangkat 80. Nah, karena paling sedikit
2 orang dan 80. Oke. Akan dicari koefisien dari X pangkat N per N pangkat N dengan real dari dalam PX untuk mendapatkan banyaknya cara penempatan N orang yang berbeda di dalam 80 kamar yang berbeda. Sehingga PX-nya, nah seperti ini ya, yang tadi kita sederhanakan. Dan X pangkat 80-nya, seperti ini, 80 K ya, karena K sama dengan 0 per sampai tak hingga. Nah, ini 80 per K, dan ini dari sini ya. Oke. Sama dengan X pangkat 80, kita kalikan ini pangkat ya. X pangkat K, kombinasi 2K sama dengan kita tambahkan 1 per 2K sama dengan X K tambah 80. Sehingga, oke, ini ya caranya. Sehingga hasilnya ini 80 sigma K sampai 0 sampai tak hingga, K sama dengan 0 sampai tak hingga 80 kombinasi K 1 per 2 pangkat K tambah 80 dengan real per 2 pangkat K X K tambah 80 per K tambah 80 dengan real. Nah, karena banyaknya cara penempatan objek yang berbeda, sama dengan koefisien X pangkat N per N real dalam PX, maka dari persamaan PX yang terakhir diperoleh untuk nilai N dari X pangkat K tambah 80 per K tambah 80 real, yaitu N sama dengan K tambah 80 atau K kurang 80, sehingga kita ganti, ya ini K-nya ya, kita ganti K-nya itu dengan K N kurang 80. Masukkan ini lagi, sehingga jadi banyak cara menempatkan N orang yang berbeda di dalam 80 kamar yang berbeda adalah sigma N sama dengan 80 sampai hingga 80 kombinasi N kurang 80 N kali N real per 2 pangkat N kurang 80. Nah, karena kita masukkan dari 0 dari 80 sampai hingga ya, berarti langsung kita ganti saja N-nya nanti. Nah, ini untuk polanya untuk cara menempatkan N orangnya gitu. Selanjutnya untuk yang B, tidak ada kamar yang kosong. Nah, karena tidak ada kamar yang kosong, yang berarti 80 yang tadi. Nah, 80 langsung dimasukkan. Nah, ini kita manipulasi dan kita ganti sesuai definisi. Nah, sehingga inilah bentuk polanya ya. Oke. Untuk koefisien ini, koefisien X pangkat N per N per real dalam N pangkat X kali N kurang K adalah N kurang K pangkat N. Maka koefisien X pangkat N per N dengan real dalam PX adalah, nah ini ya, sigma K menuju 0 sampai 80 min 1 pangkat K 80 kombinasi K 80 kurang K pangkat N, karena kita ganti N-nya dengan 80. Jadi banyak yang cara yang dimaksud adalah sigma K menuju 0 sampai 80 min 1 pangkat K 80 kombinasi K 80 kurang K pangkat N. Baik, itulah penjelasan dari soal UTS. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.